Salve Fratres, ya MBM terus merajuk ya. Dia pikir saya belum menjawab pertanyaannya. Saya sudah menjelaskan dengan baik, tapi sudahlah, dia memberikan live stream. Saya menghargai keteguhan hatinya untuk mempertahankan argumennya. Tapi sebagai edukasi, saya berkewajiban untuk mengedukasi kita semua tentang apa yang terjadi. Jadi mari kita lihat sebenarnya apa sih dari kalau teman-teman sekalian menelusuri perdebatan ya atau dialog antara Patrice Allegro dan MBM itu soal Maria Immaculata. Jadi begini, awalnya begini, saya menunjukkan bahwa MBM ternyata banyak pernyataannya tidak logis. MBM kemudian tersinggung, lalu dia mengangkat contoh dogma Maria Immaculata sebagai bukti ketidaklogisan Katolik. Nah, dalam satu pernyataan tentang Maria Immaculata yang bisa saya tangkap adalah bahwa MYM berargumen tentang rantai kesucian yang tidak berkesudahan. Dia menyebut bahwa doktrin Katolik tentang Maria yang dikandung tanpa noda berarti untuk melahirkan Maria yang suci, ibunya Maria juga harus suci, lalu neneknya juga harus suci, dan seterusnya hingga Hawa. MBM menyebut ini sebagai argumentasi yang memakan dirinya atau lingkaran tak berujung yang melawan logika Aristotelian tentang penyebab pertama atau causa prima. Nah, saya akan mengajak kita untuk menganalisis logika di balik pernyataan ini. Ya, kita bisa melihat ada kelemahan dan asumsi tersembunyi. Kita mau melihat kelemahan dan asumsi tersembunyinya, ya. Dan sekaligus sebagai tanggapan apologetis karena dia meminta jawaban, entah jawaban apa, tapi ya kemudian dia berpanjang lebar memaki-maki orang Katolik, sebut paus sana paus sini. MBM fokus saja, jangan red herring. Ya, dia menuduh saya red herring, tapi saya tanya dia di live chat tapi dia tidak jawab. Jadi sudah, mari kita jelaskan kepada orang yang mau mengerti. Mari kita pertama analisis logika pernyataan MBM. Jadi isi argumen MBM itu yang pertama, Katolik percaya Maria dikandung tanpa dosa, dogma Maria Immaculata. Kemudian MYM menyimpulkan agar Maria suci, ibunya harus suci, agar ibunya suci, neneknya juga suci. Ini berlanjut tak terhingga sampai Hawa. MYM menyebut ini argumentasi memakan diri atau sirkular dan melawan logika Aristotelian, yaitu causa prima. Nah, mari kita periksa bentuk silogisme yang tersirat. Premis pertama atau 1, P1, agar melahirkan manusia suci, ibunya juga harus suci. P2, Maria suci. Kesimpulan, maka ibu Maria harus suci. Lalu rantai ini terus berulang. Nah, masalahnya adalah premis 1 bukan ajaran Katolik, tetapi asumsi MYM sendiri. Itu bukan ajaran Katolik. Katolik tidak mengklaim kesucian itu diturunkan secara biologis. Dogma Maria Immaculata menyatakan kesucian Maria adalah hasil gratia Dei, rahmat Allah, melalui penerapan khusus karya Kristus secara preventif. Nah, yang kedua ada kekeliruan logis, false causality, kesalahan kausalitas. MYM menganggap hubungan antara kesucian ibu dan anak bersifat biologis, padahal Katolik menegaskan kesucian Maria bersifat supranatural, bukan genetis, bukan dari keturunan. Yang kedua, infinite regress fallacy, kesalahan regresi tak berujung. Argumen MBM membayangkan bahwa tanpa rantai kesucian, logika Katolik runtuh. Padahal dogma ini tidak memerlukan rantai ini karena intervensi ilahi yang menghentikan regresi. Ya, sampai sini tangkap poinnya. Kemudian ada strawman fallacy. Dia sebenarnya menyerang posisi yang bukan ajaran Katolik, bahwa kesucian diwariskan secara biologis. Kemudian ada misaplikasi Aristotelianisme. MBM menuduh Katolik melanggar prinsip causa prima, padahal justru doktrin Katolik tunduk pada prinsip itu. Allah sebagai causa prima yang menguduskan Maria. Sampai sini tangkap ya Pak Emil. Tapi ada asumsi tersembunyi di situ ya. Yang pertama, kesucian sama dengan sifat biologis. Ini bertentangan dengan konsep Kristiani bahwa kekudusan adalah status moral spiritual yang dianugerahkan. Yang kedua, Tuhan tidak bisa bertindak secara khusus dalam sejarah, menolak kemungkinan gratia preveniens, rahmat yang mendahului. Dan yang ketiga, dogma harus mengikuti logika genetis, bukan logika soteriologis. Ini mengabaikan orientasi doktrin pada keselamatan, bukan genetika. Nah,
Mari kita lihat posisi Katolik yang benar tentang dogma Maria Immaculata. Definisi menurut Ineffabilis Deus 1854, Maria sejak saat pertama konsepsinya oleh rahmat dan hak istimewa khusus dari Allah yang Maha Kuasa dengan mempertimbangkan jasa Yesus Kristus penebus umat manusia dijaga bebas dari noda dosa asal. Nah, kunci yang penting di sini adalah preventif, ya, pencegahan. Penebusan Kristus diterapkan pada Maria sebelum jatuh dalam dosa. Gratia Dei, kesucian Maria sepenuhnya hasil karya Allah, bukan warisan biologis. Finalitas kristologis, semua ini demi misteri inkarnasi, agar sabda menjelma dari rahim murni. Nah, sebagai tanggapan apologetik, yang pertama kita pemulihan premis. Premis MYM salah. Sekali lagi, premis MYM salah. Katolik tidak pernah mengajarkan kesucian diwariskan biologis. Kesucian Maria bukan akibat kesucian ibunya, tetapi anugerah langsung dari Allah. Rantai ibu suci ke anak suci tidak berlaku. Yang kedua, prinsip soteriologis, mengapa Maria harus dikandung tanpa dosa, agar menjadi bunda sang sabda yang tanpa noda. Analoginya bukan rantai biologis, melainkan wadah yang sesuai bagi pribadi ilahi. Decuit, potuit, ergo fecit. Itu pantas, Allah mampu, maka ia melakukannya. Ya, kemudian hentikan regresi, ya. Dogma berhenti pada intervensi Allah. Allah sebagai kausa prima yang menciptakan kondisi ini. MYM gagal melihat ini karena berpikir linear, bukan metafisik. Yang keempat, prinsip Aristotelian justru mendukung. Aristoteles, kausa prima menghentikan regresi tak terbatas. Ini tidak disadari oleh MYM. Dia misusing of this Aristotelian principle. Katolik, Allah adalah kausa prima yang secara bebas memberi rahmat kepada Maria, bukan rantai biologis, tetapi keputusan adikodrati. Nah, MYM menciptakan rantai tanpa dasar, lalu menyalahkan Katolik karena rantai yang dia buat sendiri. Faktanya, Katolik memutus rantai itu sejak awal, di mana Allah bertindak sebagai kausa prima dan memberi rahmat khusus kepada Maria. Jadi, kalau mau pakai logika Aristotelian, Gereja Katolik justru konsisten, MYM tidak. Jadi, dogma Maria Immaculata bukan permainan biologis, tetapi misteri soteriologis. Allah yang berdaulat menguduskan Maria demi putranya. Argumen MYM runtuh karena berdiri di atas asumsi yang salah, melawan prinsip yang ia klaim ia pegang. Begitu ya.